Kami mahasiswa Universitas Asahan akan meliput sejarah dari masjid dan pemakaman Syekh Haji Abdurrahman yang ada di Asahan, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Silo Laut. Di sini saya Suci Amalia bersama dua rekan saya, yaitu saya Rindu Purnamasari, saya Jara Nabila Daulay. Berikut ini liputan dari kami. Makam Tuan Syekh Haji Abdurrahman atau biasa dikenal dengan Tuan Syekh Silo Laut terletak di Desa Silo Lama, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan. Makam Tuan Syekh Silo merupakan situs sejarah pengembangan agama Islam di Kabupaten Asahan. Beliau bernama asli Abdurrahman Uraihim bin Nahkoda Alang Batubara yang lahir di Batubara pada tahun 1858. Ayahnya bernama Nahkoda Alang bin Nahkoda Ismail dengan ibu bernama Nayarat. Beliau adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Beliau banyak belajar agama dengan merantau ke beberapa daerah seperti Bukit Tinggi, Aceh, Thailand, bahkan sampai ke Mekah. Sepulangnya dari Mekah, beliau menetap di Desa Silo Lama dan beliau wafat pada tanggal 28 Februari 1941. Sesudah menimba ilmu di Mekah, Tuan Syekh Silo Laut kembali ke Sumatera dan mengembangkan tarekat Sataria di daerah Silo Laut hingga wafat pada 2 Jumadil Awal 1360 Hijriah atau 28 Februari 1941 dalam usia 125 tahun. Kabupaten Asahan sendiri memiliki beberapa cagar budaya. Salah satunya adalah Rumah Syekh Abdurrahman Silo Laut. Berlokasi di Desa Silo Lama, Kecamatan Silo Laut, cagar budaya berbentuk rumah panggung dengan corak khas Melayu tersebut diketahui merupakan kediaman Syekh Haji Abdurrahman Uraihim bin Nahkoda Batubara atau lebih dikenal sebagai Syekh Abdurrahman Silo Laut. Saat ini rumah Syekh Abdurrahman Silo Laut masih ditempati oleh keturunannya. Di depan rumah tersebut terdapat rumah Tuan Syekh Ibrahim Ali yang merupakan keturunan dari Tuan Syekh Abdurrahman Silo Laut. Izin bertanya lagi, kenapa Syekh Abdurrahman dimakamkan di Silo Laut ini? Karena dia di sini tinggal di sini, yang membuka kampung ini. Dia mulai sebelum dia kemari, dia kan di Bara, kemudian pindah itu tinjauan seperti mati Kampung Pala. Baru dia membuka kawasan ini sekitar tahun 1800 lah. Terus tapi di daerah di laut sana, polisi laut, dia bertahap pindah ke daerah ini sampai mangkatnya. Dia menetap di sini sejak di kampung yang di daerah ini lah, di kawasan ini sejak 1901. Kemudian membangun rumah ini dibangun 1916, jadi sampai wafatnya 1921. Kemudian beliau sudah wafat, digantikan sama ayahanda kami, anaknya sebelum dari 1941 sampai 1990. Untuk ada nggak Pak tradisi dari beliau yang masih dilakukan oleh masyarakat setempat gitu? Banyak lah, sama di sini pernah semacam zikrullah. Beliau mengajarkan juga tata cara berzikir yang di dalam, walaupun beliau itu menguasai beberapa aliran dia tarekah, tapi dia mengajarkan tarekah Sataria. Yang diambilnya dari gurunya Syekh Tony sewaktu beliau di Thailand, kemudian juga waktu beliau dari Mekah. Dan tradisi lainnya
Karena dia membuka kampung ini membuat beberapa hal yang diapakan dalam adat tradisi. Tradisi yang semuanya berdasarkan daripada adat istiadat yang bersendirikan syara syariat Allah. Syara itu berdasarkan kitabullah, ya. Jadi tidak lari daripada tatanan, ya, ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi ada di sini untuk pembahasan penduduk, ada acara zikir akbar, ada sekali, ada acara tutup bondang, buka bondang, itu untuk tani semua. Ada lagi acara pencak silat setiap tahun bulan Ramadan, di bulan Syawal, biasanya seminggu sudah bulan Syawal. Kemudian ada acara mandi obat, itu juga acara tutup bondang, jikir 3 malam, itu turut dulu hadir terus selalu. Dan beliau juga menetapkan larangan-larangan bagi penduduk kampung, tidak boleh di kampung Siloam dari dulu yang non muslim. Kalau itu banyak boleh, tapi tetap Islam. Dan beliau membuat ada batasan di mana yang boleh non muslim, mana yang muslim. Salah satu dari beliau. Kemudian menetapkan pantang larang ada, jadi tidak boleh di sini mencuri, tidak boleh sini berzina, tidak boleh sini mabuk-mabukan, miras, tidak boleh berkelahi. Ada beberapa hal-hal yang tidak boleh dilakukan penduduk dan tetap dijaga sampai sekarang. Dan semasa beliau hidup, siapa yang melanggar itu dikenakan sanksi. Kalau dia berzina itu diwajibkan untuk membayar sedekahan lah, membayar kifarat sedekahan penduduk kampung. Selain masjid dan rumah, selain itu peninggalan dari beliau itu apa lagi, Pak? Nah, banyak kampungnya. Mungkin ini dia yang apa tuh? Ada kampung Abu Ahmad, ada kampung Pinang, ada Silobonto, Silokiri, sampai Kuala Silau ini itu peninggalan beliau. Waktu itu belum ada penduduk, beliau yang menguapkan. Kalau bagaimana pemerintah atau masyarakat menjaga dan melestarikan warisan beliau, Pak? Ya tetap juga lah, yang bisa sudah mampu, tapi sekarang ini namanya sudah semakin ramai, tapi tetap diarahkan juga, diingatkan, larangan tetap diingatkan, jangan melanggar sana, tidak boleh berbuat hal yang melanggar agama, tidak boleh berbuat yang melanggar hal-hal yang meresahkan masyarakat, dilarang. Dan semua ditata dalam hukum adat Siloam. Masjidnya Kalau masjidnya Pak mulai direnovasi itu sejak tahun berapa? Apa? Masjid. Udah berapa kali itu. Pertama sekali dulu sekitar tahun 60, 63, 64. Kemudian itu renovasi lagi. Udah 3 kali renovasi. Terakhir itu di tahun berapa? Terakhir dulu tahun 80-an, tapi siapnya ini ya apalah, dinaikkan lain di tingkat sesuai gatul gambar rencana dulu. Baru sekitar 3 tahun lah. Kalau dulu udah tapi nggak bertingkat, jadi tambah tambah. Ya, ada namanya di sini untuk tetap melakukan masyarakat, ada namanya itu operasi obat kampung, dan tetap melaksanakan obat di zaman dulu. Hal-hal yang di luar badan nalar itu tetap masyarakat mengambillah pada sini obat istilahnya. Jadi bukan dukun, tapi udah begitu tradisinya. Apa hal-hal di kampung asal laut dan dari keluarganya tetap kemari. Tidak hanya di kampung ini, tapi juga dari Sagil, dari Serdang, masyarakat ya tetap ada acara-acara jual
Kampungan merupakan salah satu peninggalan dari Syekh Haji Abdurrahman yang didirikan oleh Syekh Haji Abdurrahman sendiri pada tahun 1901. Beliau merupakan orang pertama yang tinggal di kampung ini, tepatnya di desa Silolaut atau yang memiliki kampung. Masjid ini telah direnovasi sebanyak 4 kali. Yang pertama pada tahun 1960 dan yang kedua pada tahun 1970, kemudian yang ketiga pada tahun 1980 dan yang terakhir direnovasi pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. Perkampungan Syekh Silolaut juga merupakan daerah yang dianggap bertuah dan bersejarah oleh masyarakat. Karenanya, rumah utama Tuan Syekh Silolaut yang berada di perkampungan tersebut ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara karena telah berusia sekitar 1 abad. Semasa hidupnya, beliau adalah tokoh yang tidak hanya dihormati anggota jemaah Satariyah, namun para bangsawan Serdang maupun Asahan memberikan perlakuan khusus terhadapnya. Demikianlah peliputan kami pada hari ini untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi jurnalistik. Saya Suci Amalia bersama 2 rekan saya yaitu Rindu Purnamasari dan Zahra Nabila Doblay pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.